Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih. Kita tahu profesi pemadam kebakaran. Profesi itu menuntut semua yang ada di dalamnya bisa merespon panggilan ketika terjadi kebakaran atau ketika memerlukan kehadiran mereka di satu tempat. Mereka harus menanggapi dengan cepat dan tepat. Tetapi bukan hanya pemadam kebakaran tentu saja. Pada zaman kita sekarang ini kita dituntut dalam setiap pekerjaan kita dapat memberikan respon cepat dan tepat. Untuk dapat merespon demikian, itu tidak terjadi begitu saja. Kita harus punya pemahaman yang benar dan kita berlatih serta berproses terus-menerus, baik di dalam pemikiran kita, di dalam berbagai analisa kita, sehingga ketika satu saat kita diminta untuk memberikan respon, kita dapat melakukannya dengan cepat dan tepat. Bapak Ibu, demikian pula dengan hidup kita beriman. Tidak berbeda. Hidup beriman kita menjadi nyata di dalam berbagai pergumulan hidup yang harus kita respon dengan tepat, tapi juga dengan cepat. Oleh karena itu, pemahaman, proses dan latihan dimulai dari pendengaran kita akan firman Tuhan, yang bukan hanya sekedar kita terima begitu saja, tetapi kita olah di dalam kehidupan kita. Firman baik dari pembacaan kita maupun dari perenungan firman yang kita terima melalui audio, visual, semua harus kita olah, bukan untuk berlalu begitu saja. Walaupun ketika kita mengolah firman yang kita terima itu, mungkin kita belum mengalami seperti yang kita mintakan kepada Tuhan dalam pergumulan-pergumulan kita. Kita diminta untuk menjalani hari demi hari dalam pengharapan karena kebenaran firman itu, sehingga kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Ketika pada saatnya Tuhan tanya sama kita bisa menjawab dengan tepat dan juga cepat. Seperti Bartimeus di dalam Markus 10 ayat 51 sampai 52. Tuhan Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Dari perenungan Bartimeus, ketika dia mendengar orang-orang banyak lalu lalang di hadapannya dan bercerita tentang Yesus yang mampu menyembuhkan, Yesus yang penuh dengan kuasa. Kebenaran itu ia olah di dalam dirinya. Kebenaran itu kemudian dia tanamkan di dalam dirinya. Walaupun ia belum berjumpa dengan Yesus, dia selalu mengisi hari-harinya dengan pengharapan bahwa satu saat dia akan berjumpa dan mengalami hadirat Tuhan di dalam dirinya. Sehingga ketika pada saat itu, pada waktu itu, ia dapat berjumpa dengan Yesus. Pertanyaan Tuhan, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bartimeus menjawab dengan tepat dan juga memberikan respon yang tepat. Bartimeus meminta kepada Tuhan supaya aku dapat melihat. Bukan cuma sekedar fisik yang ia ingin dipulihkan, tetapi seluruh kehidupannya. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia membuat kesempatan yang berharga itu menjadi suatu hal yang maksimal yang terjadi dalam hidupnya. Pemulihan boleh ia dapatkan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Mari kita merenungkan Bapak Ibu Saudara. Jika pada saat ini, setelah perenungan kita, setelah berbagai pergumulan kita dan permohonan kita kepada Tuhan, Tuhan tanya sama kita, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bisakah kita menjawab pertanyaan Tuhan ini dengan cepat dan juga tepat, sesuai dengan kehendak dan kebenaran firman-Nya? Bagaimana kita membangun pemahaman kita sehingga setiap hari, walaupun pertanyaan Tuhan itu belum kita dengar, kita tetap penuh dengan pengharapan akan kuasa dan kehadiran Tuhan. Yang berikutnya, bagaimana caranya? Ketika kita di dalam hari-hari penantian akan karya Tuhan dalam hidup kita, kita mengatasi pandangan orang-orang di sekitar kita yang mungkin berbeda dengan kita, bahkan mungkin bertolak belakang dengan kita.
bagaimana kita berhadapan dengan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan biarkan kebenaran firman yang kita terima berlalu dengan sia-sia. Mari kita olah dalam hidup kita. Kebenaran firman itu diberikan pada kita bukan semata-mata untuk memenuhi apa yang kita inginkan, tetapi untuk mengasah kita, mempersiapkan kita, sehingga ketika Tuhan tanya kepada kita apa yang kita kehendaki, kita dapat menjawabnya dengan cepat dan tepat sesuai dengan kehendaknya. Biarlah kita mengisi hari-hari kita selalu dengan pengharapan yang penuh di dalam Dia, bahwa kuasanya akan berlaku nyata bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati.